Tadi ada lagu yang sangat menarik tadi. Bersama Yesus lakukan perkara besar ya. Tapi saya minta lagu country boleh? Itu saya. Udah lama saya nggak rock and roll, nggak country. Tapi kalau cuma saya yang nyanyi berarti saya yang dapat. Silakan yang nggak mau dapat gak usah nyanyi. Ya, ya. Mana kakimu? Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Manusia di Yesus tadi Dia ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Haleluya, amin. Jadi kalau masih punya masalah, datang ke Tuhan pulang punya masalah, yang salah di mana? Siapa yang salah? WL kan? Pemain musik, pengkhotbah, firman, siapa berani ngomong? Diri sendiri yang salah. Haleluya. Orang sakit itu ada 3 faktor. Pertama ya, itu mungkin dari dirimu. Salah makan, salah minum, salah tidur, salah ngomong. Yang kedua, iya datang dari setan. Yang ketiga, diizinkan Tuhan menyetujui hidupmu. Apakah kau setia dan taat? Amin. Amin. Ini dia yang salah makan, Tuhan yang disalahkan. Mending kalau Tuhan disalahkan masih mampu. Kalau setan disalahkan, apa kata setan? Kamu yang makan salah, kok aku yang disalahkan? Marah nggak? Marah. Untuk itu sekarang kita dengar firman untuk pulang melakukan. Siapa yang mau pulang melakukan, saya sudah mendengar. Kata orang, saya tidak mau kita margabus. Kenapa margabus? Jikalau kita mendengar firman tapi tidak melakukan, sama saja menipu diri. Angkat tangan penipu di sini. Gak ada yang mau. Lebih baik kayak gitu, satu orang angkat tangan. Karena dia berani berkata, saya mendengar tapi belum melakukan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tolong mainnya dirapikan dulu egonya. Gak usah bergeo-geo. Haleluya. Nanti biar ediknya salah. Tolong nanti juga ini, tadi saya di WA, di Instagram, Pak, tolong kalau habis ibadah, hasil ibadah dan khotbah dibagi gitu kan. Sudah banyak yang, like dan subscribe gitu loh. Tapi tujuannya agar mereka dengar Tuhan. Lalu kita nanti dapat apa? Berkat dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita lihat firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37. Haleluya, amin. Sebentar sebelum kita lihat Alkitab, saya pengen tahu siapa yang ingat ayat firman tertulis dalam Matius 5:37. Angkat tangan, 1, 2, 3. 250.000. 500 tetap. Tidak ada yang tahu. Saya rasa saya khotbah ini sudah ada mulai dari tahun 2006 sampai sekarang udah lebih 100 kali. Mengajarkannya lebih 100 kali. Allah itu solokot amalotik dutong tohonate. Tidak nempel di otak ini, lepas terus. Mungkin terlalu banyak menyimpan memori yang lain. Sama seperti HP-mu, nggak bisa lagi nyimpan foto yang baru karena kau simpan masalah yang lama. Biar ada bukti ke depan menyalahkan orang. Tolong delete dulu yang lama. Kalau bicara yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Di terminal bis aja, kalau bis datang yang baru, yang depan keluar, didorong, betul ya? Ini firman Tuhan sudah masuk, yang lama belum didorong. Besok ketemu lagi kita, begitu lagi persoalan dan masalah yang terjadi. Keluhan itu lagi. Karena apa? Firman itu tidak bekerja. Kenapa?
Nggak ada sesuatu berubah kalau kita tidak ubah cara berpikirmu. Ubah. Haleluya. 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 Amin. Kita lihat sama-sama dalam Injil Matius pasal 5 ayat 37. Haleluya. 2, 2, 3 ya. Jika ia tidak katakan dia, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan dia. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Inilah firman Tuhan yang harus kita dengar hari ini. Saya harapkan kita pulang menjadi pelaku firman. Dan inilah dulu kita pernah berjanji kepada seseorang, katakan iya, kalau iya tidak atau tidak, baru tanda tangan materai. Sehingga firman Tuhan berkata kepadamu dan saya, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas, terlepas dari sorga. Haleluya. Ada amin? Agar kita paham semuanya. Makanya tolong digarasi lagi, ini makin hilang. Cek. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jika iya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan lebih daripada itu berasal dari si iblis. Ada 3 yang mempengaruhi hidupmu: Tuhan, iblis, dan pribadimu sendiri. Firman ini hari ini kamu lakukan atau tidak, ada 3 mempengaruhi. Pertama, dirimu sendiri, iya atau tidak. Terpancing, terganggu, tergoda atau tidak. Kenapa? Semenjak saya menjadi pengikut Kristus, yang saya pahami cuma satu yang luar biasa. Ketika Yesus yang adalah Tuhan sedang berpuasa 40 hari 40 malam, maka dia datang dan dicobai. Maka iblis pun berkata kepadanya, jikalau kamu menyembah dan tunduk kepadaku, maka semua ini akan menjadi bagianmu. Itulah kemarin minggu lalu pastor menyatakan bahwa banyak berhala dalam hidupmu dan saya. Banyak orang menyamakan Tuhan dengan uang. Alkitab berkata, damai sejahtera diberikan Tuhan lebih daripada apa di dunia ini. Uang tidak pernah bikin sejahtera, bikin senang iya. Saya jamin itu. Uang itu pun menjadi berhala kalau kita tidak pergunakan dengan baik-baik. Mic ini pun menjadi berhala kalau ini tidak pergunakan untuk Tuhan. Kenapa? Berhala itu sifatnya adalah segala sesuatu menjauhkan kita dari Tuhan. Percayalah. Di rumahmu banyak berhala nggak? Banyak. Di sini ada banyak. Banyak berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan. Banyak hal yang membuat kita ragu dan tidak percaya kepada firman. Padahal iman itu timbul dari pendengaran. Mendengar apa? Firman. Sesudah kamu kerjakan baru kau tahu hasilnya apa. Apa yang terjadi? Kalau ini enggak, firman, segala sesuatu nggak boleh terjadi. Kiranya Tuhan memberkatimu ya. Itu nggak jadi. Tuhan itu tidak nyata hanya dengan perkataan. Tuhan itu akan nyata di mulut orang yang berkata-kata dan bertindak dengan kelakuannya. Haleluya. Coba kalau ngomong, iya besok aku tanam. Sehingga yang mendengar senang. Tapi sampai sekarang kamu tidak menanam apa-apa. Tidak lama lagi datang orang yang mendengar akan kutanam, ditanya, gimana yang kau tanam, udah berbuah belum? Boro-boro berbuah, numbuh saja belum? Karena hanya omong. Maka Hosea berkata, atau firman yang lain, memang di mulut mereka sudah berkata amin dan iya, tetapi kelakuannya lah tidak amin dan tidak melakukan. Ini, saya mau tanya dulu, apakah Tuhan senang kalau kita berkata seperti itu? Apakah Tuhan membutuhkan kata amin saja? Haleluya. Atau kalau kita ada orang meninggal, keluarga kita berkata rib. Apa itu rib? Bahasa Indonesia apa? Yakin turut berduka cita. Atau hanya menjaga agar eksis saja. Terus tulis sepenanggungan, yakin menanggung. Turut berempati. Waduh, banyak banget. Makanya kata firman Tuhan tidak sekedar kata-kata. Bukan indahnya kata-kata, bukan panjangnya doa, bukan pintarnya kata-kata doa. Tetapi firman itu iya dan amin. Kalau katakan
dibaca dan dilakukan. Ada haleluya? Ada amin? Sekali lagi lihat semua baik-baik sini. Ini saya tegasin. Kalau ragu, lebih baik katakan, aku tidak percaya Tuhan. Tuhan tidak mau kita jadi pembohong. Amin. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukan. Tetapi kata firman Tuhan, kalau lawan diberkati apa? Terkutuklah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Kenapa? Yeremia berkata, berbahagialah orang mengandalkan. Kalau ada orang di sini termasuk saya mengandalkan kepintaran, kecerdasan, kekuatanmu, lihat hanya 5 tahun sesudah itu habis. Kenapa? Karena Tuhan yang sanggup memelihara dan saya. Ada haleluya? Ada haleluya? Jika ya, katakan. Ya. Kalau tidak, lebih daripada itu, praktekkan baik-baik di rumah. Kalau suamimu berkata kepadamu, apakah kamu sudah masak? Apa jawabmu, ibu-ibu? Jujur dulu, jangan seperti sekarang sebelum dengar firman ini. Halo Paul, apa mau masak? Mau kasih duit? Jawaban itu sebenarnya untuk periode berikutnya. Oh tidak, kenapa tidak masak? Baru ada jawabannya. Ini enggak terlalu cerdas otak kita ini. Belum pertanyaan kedua dijawab sekaligus. Tapi giliran di sekolah 10 pertanyaan cuma 3 yang dijawab. Tapi berharap nilai 10. Bayangkan kamu tidak mengisi semuanya, tapi berharap nilai 10 dan juara 1. Dari mana ceritanya? Coba kita cross check dulu. Inilah membuat masalah dalam keluarga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan. Jikalau kamu keluar dari jawaban yang diajarkan oleh Tuhan. Apa susahnya jawabnya atau tidak? Haleluya. Orang gak minta alasan kok dijawab alasan. Sekarang mau ditanya, mau diberkati Tuhan atau tidak? Mau lakukan firman atau tidak? Hati-hati yang menjawab. Tuhan itu senang. Haleluya. Tidak ada ibu-ibu di sini yang senang kalau dibohongin anaknya. Coba kulihat ibu-ibu ketawa kalau dibohongin anaknya. Terus ngomong, kamu anak apa kau ya? Berani bohongin mama, terus kamu yang berani bohongin Tuhan. Coba anaknya bilang, bentar-bentar, jangan dengar ya. Saya baru bohongin mama, mama bohongin Tuhan. Ngomong apa? Coba. Haleluya. Ada apa? Aku cinta padamu. Percayalah, aku tidak akan oleng kepada yang lain. Sambil ngomong udah oleng duluan. Coba. Maka dalam gereja pun ketika orang dinyatakan siap menjadi satu, ditanya, maukah engkau? Jawabnya, iya. Kalaupun belum lama kemudian langsung jawabannya, tidak. Sepertinya semua kau lakukan terpaksa. Nah saya tanya hari ini, apakah kau sungguh-sungguh datang beribadah karena haus kepada Tuhan? Atau karena ada rayuan dan ajakan dan godaan? Lalu sebenarnya gak mau ibadah aku, tapi karena diajak ide itu. Aku gak mau beribadah, tapi karena istri saya maksa. Loh, Tuhan itu tidak mau yang terpaksa. Amin. Dia mau orang yang tulus hati. Coba bayangin kalau cinta terpaksa, bayar terpaksa, makan terpaksa, tidur terpaksa, bekerja terpaksa. Hasilnya apa? Semua terpaksa. Tidak ada ini. Mari kita renungkan hari ini. Jika ya, hendaklah katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Saya mau bertanya sekali lagi. Masih ada nggak pengharapanmu selain datang dari Tuhan? Karena ada orang kulihat, dia minta dari Tuhan, dia minta dari sana. Sama kemarin seperti kami ada pesta, yang pakai darah pun dimakan, nggak pakai darah pun dimakan. Semuanya masuk. Sehingga orang melihat dia itu nggak jelas hidupnya bapak ini. Saya ketawa saja. Yang makan 1 piringnya 2,
Itu lumrah, masih muda, nggak ada yang salah di situ. Justru kalau bisa 3 karena kamu menikmati maka, tapi nikmati dengan baik. Haleluya. Sehingga yang melihatnya menjadi enak. Pantasan dia piringnya 3 ya, memang dia lapar banget, kan begitu ya. Senang kan? Tapi kalau piringnya 3, 1 dimakan 2 dibungkus, bilang apa kira-kira? Berani ngomong malu? Berani? Apakah kamu tidak pernah begitu? Coba nih kita jujur. Coba. Padahal waktu berdoa berikan kami makanan secukupnya. Ditutup lagi tanya alea manami. Kalian kita nih, apakah karena kita tidak mengerti atau pura-pura tidak mau mengerti? Haleluya. Tadi pujian apa? Bayangkan ketika kamu beribadah dan saya menaikkan pujian ini sebagai komitmen kepada Tuhan, apapun yang terjadi, aku tidak oleng-oleng Tuhan, aku percaya kepadamu yang setia. Haleluya. Ini baru sebentar keluar dari pintu sudah oleng-oleng, saudara. Dari rumah datang lantai bawah sampai di gereja, aku persembahkan seluruh hidupku kepada Tuhan. Begitu sampai di sini mulai kurangi dikit lagi lah. Jangan oleng. Sedikit tapi murni hatimu, jangan oleng-oleng. Haleluya. Haleluya. Memang tidak ada seperti janda itu. Ada janda di sini? Ada sudah janda? Janda sahabat itu tinggal itu makanan terakhir. Kalau sayang sama Tuhan dikasih. Maka Tuhan bilang, hidup terakhirnya dikasih sama aku. Apalagi aku Tuhan, kau tidak kekurangan selama-lamanya. Haleluya. Saya sedang berkhotbah ke saudara kasih banyak-banyak, tidak. Saya satu hari cuma butuh 3 piring nasi, ya, 3 potong tempe, tapi jangan tempe terus, bahaya gitu. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Kalau itu diatur dengan baik, maka makanan menjadi sehat bagi kita. Haleluya. Jadi tolong katakan kepada, taruh semua di dadamu gitu. Ini serius hari ini pengajaran. Serius. Sehingga besok kalau tidak bertanya apa yang terjadi. Jika iya, hendaklah katakan iya. Ngomong ke sini jangan ke saya. Ke sini dulu nih, sini nih. Amin. Amin. Sekali lagi, jikalau iya, katakan iya. Jikalau tidak, hendak kamu katakan tidak. Lebih daripada itu, kita semua jahat. Sehingga kita dikenal orang-orang pasti. Halo Abang Pengadilan Pendeta, halo ada apa? Boleh nolong saya enggak? Tidak, jelas kan? Kalau saya bilang boleh, berarti dia punya pengharapan luar biasa, men. Katakan iya atau tidak. Mamer sugut, lihat nanti. Jam berapa? Lihat. Ditanya lagi, iya saya pikirkan lagi. Ditanya lagi, mudah-mudahan ada perubahan. Padahal jawabannya diri sendiri, iya atau tidak. Karena takut risiko doang. Hidup ini gak ada risiko. Tadi minggu sampaikan, petani saja harus berkorban untuk bisa menunggu. Haleluya. Ada amin? Kesini pun saudara berkorban untuk datang. Bayangkan. Dari Citarap, dari Cilodong, dari mana-mana, emang gampang ke sini? Tidak. Mengalami suatu tantangan, saudaraku. Pertama, transportasi. Begitu lihat orang naik mobil sendirinya. Ya kan? Betul ya? Semua seperti itu. Tetapi sesungguhnya tidak. Jika ya, katakanlah ya. Kalau tidak, tidak. Yakobus 1:19, cepat deh. Kita lihat apa yang dimaksud di sini. Udah dikunci ya. Jadi mulai sekarang kita akan dikenal Tuhan. Orang yang berkata iya atau tidak, tidak akan lebih daripada itu. Jadi anak-anak gadis di sini, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tanya suami atau pacar dia berkata berbelit-belit, curigai lagi.
Ya, pastikan dia jawabannya ya tahu tidak. Ya, kalau dari sini pacaran ngomongnya itu besok datang nggak? Ya besok. Nah, udah langsung kata aja. Nah, ya, kenapa? Kita butuh orang yang tegas, ya, tegas ya. Biarpun miskin, yang penting berdua sama-sama miskin. Enak kan? Enak ya. Loh, orang miskin cerita sama orang miskin enak kan? Enak ceritanya. Orang kaya sama orang kaya enak ceritanya. Enak. Coba ketemu si kaya sama si miskin. Ya, yang miskin gini-gini aja. Yang kaya ngomong terus kan gitu kan? Ya, nyambung apa lagi? Ya nyambung kan? Tapi kalau dibagi duitnya langsung nyambung. Nah itu yang benar. Jangan cerita terus. Haleluya. Pokoknya kita panjang cerita ya Ida. Pokoknya habis kita cerita berapapun kebutuhan buku kasih. Nah, itu kan nyambung. Haleluya. Ujung-ujungnya terakhir doa dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Enggak dikasih berkat. Buat apa? Prakteknya kan ya. Jangan teori terus. Teori terus. Haleluya. 2, 2, 3 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab anak manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang pertama dikatakan di sana bahwa saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendak cepat mendengar. Tetapi yang terjadi zaman ini adalah orang lebih suka didengar daripada mendengar. Itulah membuat kita gagal. Kalau kamu gagal mendengar, kamu akan gagal melakukannya. Perhatikan baik-baik di sini. Kenapa saya kalau kalian ngomong saya diam? Saya itu kerinduannya adalah mendengar. Dan tiba waktunya Tuhan akan kasih jawaban namanya hikmat. Sehingga sekali kita ngomong, orang yang bicara merasa kenyang. Amin. Kenapa? Kalau Tuhan sudah menjawab, pasti kita mendapat jawaban yang tepat. Haleluya. Ada amin? Kita cross check sekarang, semuanya ke sini ke depan. Siapa di antara manusia, di antara kami, ayat 19 tadi deh, ayat 19, coba di cross check lagi. Siapa di antara kita bahwa setiap orang hendak cepat mendengar? Siapa di antara kita yang cepat mendengar? Coba saya tanya kepada siapa namanya, si Majus. Dengar kan? Tapi kamu tidak menjawab kan? Saya pastikan kamu tidak mendengar. Kalian menjawab ada apa? Betul? Saya ulangi, Bapak Pian, Edward. Iya Pak. Itu mendengar. Karena dia mendengar, aku pun mendengar. Ketika Tuhan berkata, hai Pak Arwan, ya Tuhan. Tuhan pun mendengar. Dia tanya, apa kau perlukan? Semuanya aku butuh. Kenapa semuanya? Karena banyak orang di kiri kananku. Amin. Haleluya. Gak mungkin Tuhan memberikan padaku sebanyak itu. Dia tahu kamu gak butuh sebanyak itu. Berarti kamu mau tunjukkan sama orang. Sorry ya. Hati-hati. Haleluya. Ada amin. Hendaklah cepat untuk mendengar. Tetapi 2, 3 ya. Tetapi Dan juga lambat marah. kalau orang lambat menjawab, pasti lambat marah. Dari mana kamu? Dari sana. Ngapain? Emang kenapa? Otak kita ini sudah selalu negatif dengan orang yang bertanya kepada kita. Di sini rata-rata istri sudah selalu negatif dengan suami, suami negatif dengan istri. Jarang positif. Kenapa? Terjadi benturan terus. Dikatakan benar pun dianggap salah. Saling curiga tinggi. Coba percaya dikit. Coba kalau bukan kamu percaya suamimu, siapa lagi? Mau kamu dipercaya orang? Mau? Kalau istri suami mau bicara, kamu tidak dengar. Mau istri orang mau dengar dia? Mau? Makanya dengar saya ngomong. Kalau lagi ada orang dengar, nanti aku jatuh perasaan sama dia. Habis gak? Habis. Kenapa? Aku akan memberi kepada orang yang mau mendengar. Makanya di sini suami-suami tidak mau mendengar cerita istri, itu suami-suami yang gagal mencintai istri. Dengar baik-baik ini. Ini saya tahu, kita sama perasaan kita. Kita sama-sama laki-laki kita kan? Sama ya, haleluya. Laki-laki yang hebat buat istrimu adalah laki-laki yang mau mendengar cerita istrinya.
Ini belum cerita dipotong. Maus. Coba. Kenapa melototin saya? Dengar kalau saya cerita. Saya akan curhat kepadamu. Memang kaulah curhatan hatiku. Amin. Ada haleluya. Itu dia opa curhat dengan Tuhan. Ini lucu, adik saya kemarin gitu, kami lagi ngobrol, mama saya bilang gini, makasih lah Pak Romain ya, 2 kali Pak Romainku baik-baik banget, katanya, sayang. Langsung adik saya bilang, stop dulu mak, belum tentu 2, siapa tahu 3 katanya. Langsung adik saya bilang, maksudmu apa? Coba, salah ngerti ngomongnya. Dia lupa adik saya satu itu belum punya istri kan. Udah pernah tapi gagal. Haleluya. Ada amin? Hati-hati loh, Amsal berkata, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung. Kalau kamu melakukan dosa kejahatan, kamu simpan, kamu hanya nunggu waktunya baru terjadi. Bola salju akan berguling. Amin. Maka saya ini tidak akan pernah menyimpan kesalahan. Ngapain kau juga nanti terbongkar sendiri? Bayangkan lagi pakai jas, pakai segala sesuatu, tiba-tiba kesalahan kita dibongkar orang, malu nggak? Saya ulangi sekali lagi, orang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tetapi Tuhan senang bagi orang mengaku kesalahan. Haleluya. Haleluya. Siapa di antara kita kalau suami mau mengaku kesalahannya, istri mau mendengar? Awalnya sih mendengar, sesudah itu baru habis loh. Coba, ini suami juga sama. Kalau kau mendengar kesalahan istrimu, udah, jangan kasih poin selanjutnya. Kalau istri cerita, langsung ngomong ancam. Oke, jangan coba ulang sekali lagi. Coba kalau istri ngomong sama kita, kalau di sana matur manangam. Ini jujur aja kita. Ya terbuka dulu hari ini, amin. Haleluya. Biar nanti sana capek editnya ini. Ada hal-hal banyak yang harus di cross check di dalam. Tapi nggak apa-apa sekali-kali laikan semua kayak gitu. Orang juga butuh semua itu, amin. Ada amin? Coba jujur di sini dulu, angkat tangan. Bayangkan kalau sampai dalam gereja kau berani bohong. Kamu mengecewakan Tuhan karena menjaga perasaan orang. Saya mungkin saudara bilang gembala ini nggak benar lagi sekarang. Maaf dulu. Saya tak jaga perasaan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kusalahkan gara-gara menjaga perasaan. Amin. 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 Haleluya. Udah lupa saya maksud tanya apa tadi gara-gara panjangan ini. Haleluya. Siapa di sini yang berani unjuk tangan? Siapakah istri-istri sini suaminya tidak mau mendengar cerita? Katakan jujur dulu. 1, 2. Suami-suami jangan lihat si mereka. Kau lihat dirimu, jangan lihat suamimu. Jangan. Udah. Betul ya? Betul ya? Itu kegagalan. Dari dulu waktu dia mengatakan cinta kepada kita, kita lah segala-galanya untuk dia, betul? Betul? Iya, dulu janji kan? Itu janji. Maka kita berani memberikan seluruh kita kepada, karena dia memberikan seluruhnya kepada kita. Nah, bagaimana Yesus yang memberikan segala hidupnya untukmu? Nih, nggak enak endingnya kan? Bayangkan kalau di rumahmu itu ada gambar salib bagus banget ada diukir. Contoh kayak salib di bawah ini. Apa lambang daripada salib ini? Pengorbanan. Coba sekali-sekali datang di rumahmu, ambil itu teteskan obat merah atau darah benaran, teteskan dari salib itu netes ke bawah. Baru sadarilah bahwa darah Yesus telah tertumpah untuk dosa-dosamu dan saya. Amin. Kalau itu hanya lambang, bahkan dibuat jadi hiasan di rumah, alangkah kita ngeri sekali. Seharusnya salib itu mengingatkan kita ada yang mati demi kita hidup. Haleluya. Bahkan sampai saudara sekarang ada yang gantung di sini. Itu mengingatkan kita salib ini ada yang rela mati agar kita hidup. Istri pun
seharusnya menerima hal itu. Ada suami yang rela mati demi istrinya hidup. Sebaliknya sama, ada istri yang rela mati demi suaminya hidup. Ada suami istri yang rela mati demi anaknya hidup. Kalau ini enggak. Katakan ya atau tidak? Ada amin? Ini yang kita harus sikapi sekarang. Kalau cuma kita nyanyi musiknya enak, semuanya bisa ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Baru 2 minggu doang yang gak dijawab, engkau sudah mulai. Bagaimana doa saya? 2006 saya ada di tempat ini, sudah minta gedung yang baru kepada Tuhan, sampai sekarang belum dikasih, 15 tahun. Sampai sekarang masih berdoa meminta. Haleluya. Haleluya. Saya tidak akan berhenti sampai dibeli. Percayalah, saya tidak akan berhenti sampai dibeli. Dan saya tidak akan memberi waktu kepada Tuhan kapan dibeli. Saya hanya bisa meminta dan Dia punya waktu. Amin. Karena segala sesuatu waktu akan indah. Amin. Semuanya itu. Terus sekali lagi, hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Siapakah yang mau seperti ini? Siapa mau cepat mendengar? Ya anak-anakmu sekarang, ya nggak lagi mau mendengar ibunya bicara. Semua telah dialihkan oleh gadget itu. Pikirannya telah dirampas. Tapi jangan ngomong anak-anakmu ya. Engkau pun telah dirampas oleh gadget sendiri. Ya, kita telah dirampas. Jam 2 kita sekarang berkurang. Kami jujur hari Jumat saya ikut doa di sini. Tadinya saya nggak mau ikut doa. Tapi begitu istri saya haleluya, hati ini langsung guncang di dalam. Masa sesama anak Tuhan, Tuhan hadir tidak ada kan? Saya duduk, tiba-tiba dia juga bawa gitar ke dalam. Nggak tahu dari mana gitar ini. Akhirnya kami duel main gitar. Semua melepaskan ya, teriakan haleluya. Amin. Saya jamin pas hari Jumat itu masing-masing melepaskan semua dalam hatinya itu. Dia teriak sebebas-bebasnya di sini. Ya, gitu kan. Haleluya. Kalau suami kali lihat bisa tahu, salah satu mungkin dia kesal sama aku ini gitu kan. Teriak gitu kan. Untuk melepaskan itu. Kenapa? Itu butuh. Makanya hari Jumat datang ke sini. Haleluya. Datang duduk berdoa di sini. Naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Dan di sini waktu kau berdoa untuk tetangga dan semuanya. Haleluya. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Coba saya tanya, kemarin hari Jumat ibu-ibu bapak-bapak di mana posisimu jam 3? Kalau bekerja, lagi ada urusan oke. Tapi kalau pada jam itu engkau bisa hadir di sini ada perjumpaan dengan Tuhan, ada kesempatan menaikkan doa-doa. Tapi kamu mengabaikan waktu. Saya ulangi sekali lagi, bukan Tuhan tidak hadir dalam hidupmu, tapi kau tidak hadir bagi Tuhan. Haleluya. Dan saya akan terus pimpin doa bersama di sini. Saya akan terus pimpin doa di sini. Karena saya juga mau berdoa. Tadinya saya pikir ibu-ibu tiang doa di sini. Tapi kuliah 3, 4. Sementara tiangnya butuh 20 paling tidak kan? Coba hitung tiang tempat ini berapa banyak nih. Maka kiwaklah menahan semua beban di atas. Baik kalau tiang cuma 4, di pojok-pojok 4, ambruk kan? Coba, harus banyak tiang. Semakin banyak tiang, makin kokoh. Ada haleluya. Pastikan hari Jumat, kalau kau tidak punya kesibukan pekerjaan, hadirlah di sini. Hadirlah di sini. Agar kita merasakan hadirat Tuhan ini. Dan Tuhan merasakan kehadiran kita. Ada 2 hal. Tuhan merasakan kehadiran kita, kita pun merasakan hadirat Tuhan. Itu nggak bisa hanya dengan nyanyi hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Itu kan nyanyi. Yang dimaksud Tuhan itu kita hadir, dia hadir. Jadi cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Saya jamin orang yang lambat berkata-kata pasti lambat marah. Sebab ada waktu untuk mengunci yang baik. Haleluya. Tapi perhatikanlah di sini. Siapakah di antara bapak-bapak, istri sebelum selesai ngomong kita udah ngomong dulu. Coba ya, kita biasa ya.
Amin. Kita nggak usah bicara surga jauh-jauh, di sini dulu lah. Ya, jemaat diri bersorak dulu. Berikan hatimu tempat curahan hati. Ada haleluya? Amin. Yang lama sudah berlalu, tolong dosa-dosa yang lama nggak usah diingat-ingat dulu. Mulai hari ini jangan bikin dosa lagi. Amin. Ada amin. Ada amin. Amin. Kenapa suara cuma di depan sebelah sini? Ada amin. Amin. Memang harus dipaksa untuk amin. Kalau kau sudah berkata amin, Tuhan mendengar kamu telah lakukan, resiko sendiri. Sebab ucapanmu akan ditagih oleh Tuhan sendiri. Ada haleluya. Amin. Kalau nasab beda lagi, kau berjanji beri ini, kasih ini, sampai sekarang belum kau kasih. Itu urusanmu. Kalau kau bayar, bebaslah kau. Amin. Amin. Berjanji kepada Tuhan, Tuhan hanya berhutang. Kamu bayar, kamu tepati, kau bebas. Kalau enggak, tetapi kau akan dituntut. Diingatkan terus akan hal itu. Haleluya. Kau berjanji kepada teman sama. Semua akan dituntut kepada kita. Karena mati hidup dikuasai lidah. Sekali lagi, lampak berkata-kata. Tapi bukan seperti kata istri saya, bukan seperti dari orang. Dari mana? Dari sana. Bukan begitu maksudnya. Ya, dari mana Pak? Tarik nafas dulu. Oh iya Pak, dari sana tadi. Sama siapa? Ya kan? Kalau matanya mulai curiga, langsung pegang dulu dapur-dapur dikit kan, biar turun tensinya. Ya kan? Padahal mereka itu pura-pura nanya udah tahu sebenarnya. Jadi kita 2 kali terjebak, ya kan? Udah. Iya. Jangan sekarang gadget, hati-hati loh. Tahu nggak Mama? Ini suamimu lagi di sini loh. Kayak saya kan lagi berdiri di situ, orang jemaat, ini lah kepala kita nih, ada acting saya belakangan kan, mana mukanya, kan gitu kan, coba. Kan sekarang kan gampang ya, untuk memastikan orang tidak bohong harus video. Begitu video call nggak diangkat lagi, itu lagi bohong dia, ya kan? Coba orang itu pun tidak begitu. Ya. Saya pun sekarang begitu. Coba saya tanya dia, kalau gimana Mbak Bia? Saya video call kan? Loh, harus diuji, jangan besok berani bohong kan. Saya tahu akibat bohongnya dia akan resiko. Haleluya. Satu ayat lagi, haleluya. 1 Korintus 5 ayat 7, cepat. Ini gaya lama harus dibuang. Haleluya. Apa yang kita berbuat? Jikalau ya, katakan ya. Lebih dari itu, jangan. Sekarang 2, 2, 3 ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba pasang yang juga sendiri, yaitu Kristus. Buanglah adonan yang lama. Buang cara hidupmu yang lama itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Tidak ada satupun Tuhan ingin kita susah dan hancur. Justru Tuhan itu mati agar kita hidup dan bahagia. Amin. Untuk itulah kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Memang benar, saya pun dulu orang gak benar, gak berguna. Sampai sekarang pun masih ada pandangan tentang hidup saya ini berpura-pura. Itu sih hak bebas mereka. Tetapi saya tahu firman Tuhan, memang dia akan melihat buahnya baru percaya. Haleluya. Kalau ada si Petrus, ada siapa? Si Thomas. Ada si Thomas, ada siapa? Ada si Judas. Coba.
Tapi saya percaya ketika saudara berkata iya dan amin, maka Tuhan menjawab iya dan amin. Enak gak nih contohnya? Katakan, Tuhan bilang, hai Bapak Rahel, kerjakanlah semua yang baik dan benar, aku akan memberkati. Apa jawabnya? Amin. Begitu kau kerjakan, Tuhan ingat janjinya. Apakah Tuhan itu pembohong? Tidak. Kita yang selalu gagal. Tadi ayat semangat, tidak bisa ibadah 2 kali 3 kali. Ayo bulan minggu depan bikin ibadah sore. Apa yang kau ikat di bumi? Dari ikat di Surga. Makanya kemarin begitu mereka. Kemarin sebenarnya dia datang ini hanya untuk lihat musik ada yang rusak. Ternyata dia ambil alih mic, dia nyanyi-nyanyi. Saya ikat. Salaman dulu. Dia main musik, kamu jadi. Ini murid pertama di Gadi Bersorak ini. Ini yang saya ceritakan dulu. Dia masih anak muda. Saya pelayanan di mana? Di Kota Kembang. Dia punya pacar. Datang ke situ waktu itu. Ini dari pacar yang lama udah berlalu kan. Nah lalu dia datang. Terus dia cerita. Itu doang untuk apa PNS waktu dia? Untuk PNS. Cuma 2 orang dulu ya. Dari 300 orang cuma 2 yang mau diambil. 3. Nah ini yang lulus 1. Amin. Dia lulus 1. Ini mau nangis kalau cerita ke situ. Bahkan sampai sekarang pun saya punya otoritas memanggil dia. Saya panggil sama Tansia, come here, pasti datang. Kenapa? Semua orang cinta Tuhan, tapi semua bisa membatasi, betul? Tapi percayalah, kita itu akan bertemu dengan yang dimaksud Tuhan suatu saat. Gak ada yang sia-sia. Sekali lagi, ada orang dulu sungguh-sungguh ikut Tuhan, tiba-tiba dia kembali, gak ada yang sia-sia. Suatu saat dia akan kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Itu luar biasa, amin. Ada amin? Makanya firman Tuhan berkata apa? Yang terdepan jadi belakang. Yang terbelakang jadi terdepan. Tergantung kita. Coba. Ini kalau saya kesaksian, saya takut. Kenapa? Suatu saat harus ada bukti. Kita ikat. Kemarin kami mau bikin Batak apa namanya? Tu dia ho, dumade ho, Jesus manukut tu dia ho, tu dia ho, tu dia ho, saya syukur tu dia ho, tu dia. Syukur. Langsung kalau surga itu tahu orang baca sama musiknya. Sungguh sambulan nangoni, soado mesia yang misi, sono sungguh nama mesia yang misi, sungguh Indaro Mesia yang misi. Cek. Coba kan tangannya itu udah dipakai tuh kalau langsung tutup gitu kan enak ya. Nah, itu kalau udah servis sebatang masuk. Gak usah minta dari kunci langsung main saja. Haleluya. Amin. Ada amin. Amin. Pak Sinaga juga. Amin, Mike. Amin. Kita butuh banyak. Kalau mau ibadah banyak. Amin. Amin. Ada haleluya. Paling hebat 2 kali ibadah nanti udah eot ini. Kejenuhan tinggi. Haleluya. Ada amin. Nama siapa? Luar biasa kalau nyanyi seperti ini. Debataku dong aku ganu pari ganu kau upahan dong dalaku kurupana amanah ya pagi
Ya, seperti haleluya. Martami yang mahita. Kalau tidak kalau disuara, ketahuan. Semua itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Hargailah mereka, kamu akan dihargai. Semua datang dari diri sendiri. Apa yang kau inginkan dari seseorang, lebih dahulu kamu lakukan seperti itu. Rumah tangga itu akan dahsyat kalau ada istri mau bahagia, dia membahagiakan suaminya. Kalau ada suami mau istri keluarga bahagia, dia membahagiakan istrinya. Itu kuncinya. Karena kasih itu tidak menuntut, tapi memberi. Sekali lagi, kasih itu memberi. Sekali lagi, kasih itu memberi. Beri waktu suami marah-marah. Beri waktu dia, apa lagi? Meluapkan emosinya. Tapi jangan kamu ikut. Bikin anersik. Haleluya. Tapi jangan seperti teman saya, dikasih makan enak sesudah dimarahin. Ya jangan. Ada haleluya. Ada haleluya. Ini yang penting buat kita hari ini. Satu ayat lagi dikatakan di sana bahwa kita harus betul-betul mengerjakan di dalam Tuhan. Haleluya. Amsal 28 ayat 13. Agar tadi tidak hanya omongan saya. Cepat. Amsal 28 ayat 13. Jikalau iya katakan iya, jikalau tidak katakan tidak. Jangan takut risiko daripada berkata benar, ya. Memang risikonya begitu. Kalau kau berani berkata benar, risikonya ada. Ya, berkata bohong kadang-kadang menyejukkan, tapi di belakang akan masalah besar. Lebih baik hari ini bermasalah daripada besok bermasalah. Haleluya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa menyembunyikan pelanggarannya akan disayangi. Ini yang saya maksud, ada orang mengakui dosanya tapi tidak menyesal. Salah mau siada, salah mau di situ, salah ya bang, salah ya bos. Di sini katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan. Kita harus orang yang berani mengatakan, Tuhan, aku telah berdosa terhadapmu. Aku telah berdosa terhadap saudara-saudaraku. Sebab aku telah melakukan yang jahat kepada mereka. Haleluya. Aku telah berdosa terhadap gerejamu. Aku tidak berdosa terhadap jemaatmu. Sementara Tuhan berkata berlomba-lomba lah mengasihi. Amin. Kalau kita jangan-jangan kita ingin saling menuntut satu dengan yang lain. Siapa menyembunyikan pelanggaran yang tidak akan beruntung. Tetapi Siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. kalau cuma mengakui tidak meninggalkannya, itu nol. Sering kita mengakui salah tapi ulang lagi. Kurang hebat apa perempuan yang berdosa itu datang kepada Yesus? Dibawa orang, banyak orang. Bahwa dia bersih. Menurut hukum Musa ini harus dilempar. Yesus berkata, tidak mungkin dia menolak firman-Nya. Ya, apa yang tertulis tetap lakukan. Tetapi siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Tapi kita ini lucu. Seharusnya nggak boleh orang berdosa menghakimi orang. Hanya Tuhan yang boleh hakim, karena hanya Dia yang tidak berdosa. Ini yang harus menjadi kental kekristenan kita. Kalaupun hari ini temanya adalah berani berkata iya dan tidak. Coba catat baik-baik ini. Catat baik-baik dan sampaikan kepada semua orang. Gak ada untungnya lain. Kawan, itu, bapak, itu, kamu, saudaraku, sis, bro. Guys, tidak ada gunanya menyembunyikan dosa. Nanti terbongkar, guys. Hancur kau, guys. Ya kan lagi tren sekarang, guys, ini kan. Gak tahu apa artinya, guys. Teman. Kalau saya mah dulu nggak ngomong teman, friend. Bahasa Inggris itu kan? Oke, friend.
Nah itu lebih ketat. Saya nggak tahu guys. Semuanya guys. Guys. Coba. Siapa menyukai pelanggarannya di sini, men? Tidak akan beruntung. Oke, saya ngomong nih, siapapun yang antaramu sekarang sedang menyembunyikan pelanggaranmu, tidak akan beruntung. Nanti nunggu dosa yang kau simpan itu, dia akan berbuat. Wah, kelihatan semua. Lebih baik sekarang aku jadi gak sempat nunggu. Amin. Amin. Maka saya sini bertanya, siapa coba lagi kecewa kepada saya? Keluarga udah selesai ya, Ibu Maria udah selesai ya. Amin ya, udah selesai. Itu udah jauh lebih baik, jangan simpan. Itu menjadi masalah nanti sesak napas, kenapa dihimpit terus? Mau makan ingat dosa awal, ya. Hitung duit pun ingat masa. Coba hati-hati loh. Ini khusus yang muda-muda nih ya. Coba pemuda-pemudi berani berkata iya dan tidak. Jangan ada orang akan remeh kamu. Mungkin kamu kemarin melakukan dosa yang besar di mata mereka, tapi mulai hari katakan, saya tidak akan mengulangi lagi. Haleluya. Berani aja. Kenapa tidak? Why not gitu loh. Kenapa tidak? Berani. Haleluya. Seperti dia ini berani tampil sekarang di depan. Haleluya. Haleluya. Bulan 12 dekat. Haleluya. Natal maksudnya. Haleluya. Nah itu saya. Bulan 12. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Coba ngomong kiri kanan dulu. Berani gak? Coba ngomong. Gak usah lihat, oh ini gak enak, inang bawa, gak usah. Ngomong aja dulu. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung? Katakan mau beruntung gak? Belum tiga ya. Mau beruntung gak? Mau beruntung gak? Amin. Jangan simpan kesalahanmu. Akui aja deh. Haleluya. Amin. Ternyata kalau mau untung akui kesalahan, kan beda. Contoh di kemarin aku sakit hati sama dia marah. Terus dia bilang, salaman dulu kita. Aku maafin ya. Bebas gak? Langsung dia bilang, haleluya. Ya kan? Ketemu besok langsung bilang, guys. Bebas, amin. Amin. Bebaskan dulu. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas. Haleluya. One more sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas. Haleluya. Bebaskan. Tidak ada orang lebih kaya daripada orang yang bebas. Orang selamat dan ngomong lagi. Aman. Amin. Bebas. Haleluya. Cuma nahan lapar doang. Haleluya. Haleluya. Ketemu jambu mentah makan pasti kenyang. Haleluya. Luar biasa. Bebaskan hatimu, itulah ibadah. Tuhan datang membebaskan orang-orang yang terbebas terikat. Amin. Pokoknya siapa tahu kau lihat kemarin ada orang salah dosanya, kok jadi kau yang ingat dosa orang? Ini justru ya. Dosamu lah kau ingat. Amin. Biar kau beruntung dan akui. Amin. Dan menyesali. Tidak mengulangi lagi. Itu. Aku udah iboto. Langsung ngomong. Saya pernah gitu. Abang pendeta, kenapa? Kamu tahu nggak? Kenapa? Jawabnya, kamu tahu nggak? Rasul, Tuhan lebih tahu dari kau. Kok jadi marah katanya? Bukan marah lagi, neraka sebentar lagi nih. Kenapa? Kalau kamu menceritakan keburukan orang kepada, taruh di mana? Coba kau tanya, di mana tempatnya? Hah? Gak ada tempatnya, percuma. Makanya segala berita yang buruk yang tidak benar, saya tidak mau peduli. Sedangkan ada cerita, tapi itu akan saya tepi semuanya. Hari itu aku kasih jawabannya, sesudah itu hilang. Haleluya. Sehingga besok tidak diungkit lagi. Haleluya. Makanya orang saya suku tuan saya itu najolo. Ya kan? Kemarin aku ajak di jalan-jalan di kampung. Mak, aku bilang, ayo dulu kita jalan-jalan ke sana. Sendirilah kau, katanya. Takut aku. Kenapa? Banyak peribadku di sana. Enggak mau dia. Aku enggak mau. Aku tahu kok.
Aku tahu. Ya? Nanti kalau aku pulang, berarti tuh kalau udah pemelakin katanya kan. Repot saya nanti. Bukan aku melakukan benar, tuduhannya benar gitu loh. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Bukan dia iblisnya, maksudnya jangan salah ngomong. Nah, gitu. Hati-hati pikiran kita menjadi iblis itu. Haleluya. Siapa mau beruntung? Amin. Amin. Amin Pak Sofi. Jangan lupa margabus tuh kan. Coba sekali lagi. Ini bahasa Batak margabus tuh. Ada orang bilang kebohongan dibikin baik. Berarti ada setan yang baik, begitu kan? Kalau bohong itu gak ada yang baik, semua itu salah. Terserah itu penghiburanmu aja lah itu. Buat saya gak perlu itu. Gak enak amat kalau kasih tahu kemarin semuanya. Besoknya dikasih tahu lagi separuh lagi, makin gak enak kita. Ini jujur ya, ini ada keluarga sedang saya tangani. Dia hanya kasih tahu dosanya berapa. Saya tanya 3 berapa lagi mana? Gak usah dibongkar. Kalau bongkar habis kan? Coba aku tanya masih terus. Jujur ya Maya. Ada paku besar 3 di sini. Tapi ada duri kecil di dalam. Kira-kira 10 cm. Mana lebih sakit? Yang kecil atau yang besar? Yang besar lah yang disakit lah. Tapi yang lebih bikin kita gelisah yang dan dia ngomong ke saya, sembuhkan saya tapi jangan operasi. Gimana cara ngambilnya? Minum obat. Iya, pas minum obat hilang sakitnya. Besok kayak gitulah kita. Besok kambuh lagi, besok kambuh lagi. Makanya kalau mau sembuh, izinkan engkau dioperasi dibelah. Haleluya. Amin. Ada haleluya. Amin. Kalau sampai Tuhan operasi hidupmu, dibelah dosa-dosamu, artinya kamu hidup sukses sama dia. Haleluya. Kamu jangan malu sama orang. Lihat kiri kananmu. Lihat dulu. Kayak dia ada dosamu aja sama aku. Coba dulu. Aku berdosa. Kadang-kadang kan jaga-jaga perasaan tetangga, kamu gak jadi ngomong benar. Haleluya. Ini kita bongkar dulu sekarang hari ini. Bisa kita dulu. Haleluya. Kalau datang tetangga, kau pura-pura baik. Enggak, mau kenapa nak? Nah, nanya ngomong. Pospot. Apa pospot? Oh baik. Kita apa adanya aja lah. Haleluya. Nggak usah itu loh. Ini anak ini sana sini dulu ini anak saya. Badan dulu ya. Badan kau dulu ya. Badan. Nggak mau sekolah. Terus dia bilang nggak mau sekolah. Saya bilang nggak usah deh sekolah. Kata istri saya apa? Ahmad orang itu rumah. Apa kata orang? Orang yang mana peduli sama dia? Aku bilang mau baik mau hancur itu anak saya. Cuman saya peduli sama dia. Orang cuma ngomong doang. Nih, pesan saya di sini, kalau ada anak orang lain sedang masalah, kau jangan ngomongin. Nanti kayak anakmu diomongin, kan begitu kan? Betul ya? Betul? Haleluya. Anak itu nakal normal. Yesus saja umur 12 tahun gimana ceritanya? Ketika ibunya pergi kemana? Ayo, kemana? Ke pesta itu, kemana pesta apa? Pokoknya kemana lagi coba nanti kau cari baca kita lah. Pas mau pulang dari sana di tengah jalan, Yesus kemana? Balik di belakang. Mama jalan terus. Mana? Dicari, udah di bait suci. Udah capek aku nyari, kan gitu. Ajarkan. Coba. Tapi sekarang udah kutemukan dia. Haleluya. Dia sekarang sudah duduk di sini. Mungkin besok dia ganti saya. Bukan gereja di mana? Di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di mana-mana. Amin. Haleluya. Amin. Saya sudah berjanji. Ini bukan saya wariskan kepada kamu, tapi kalau Tuhan izinkan buat kamu. Semua jemaat berhak. Amin. Itu yang enak, lantang. Jangan besok-besok pas mau mati saya repot nanti besok. Haleluya. Enggak bermati sekarang, kamu jangan takut dulu. Jangan buru-buru ke situ. Haleluya. Masih banyak kontrak saya. Haleluya. Amin.
Ini yang perlu kita terbuka. Bila sekali lagi, buka pelanggaran 2, 3 ya. Ya, amin. Ada yang waktu sudah sama Papua. Jangan sama semua orang. Kalau kau perlu melepaskan segala dosamu, datang ke sini, saya tunggu, kita ngobrol. Cuman kamu dan saya dan Tuhan yang kita. Kita bertiga ngobrol di sini. Ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kalau kau berani, Tuhan lebih berani. Nih. Tuhan berkata, aku telah menjaminkan hidupmu. Dulu kau tidak layak, tetapi kamu sekarang layak. Karena apa? Segala dosamu sudah kubayar. Ada amin? Kau bebas sekarang. Iblis bilang, dulu itu pencuri, penipu, pembohong. Kata Yesus, aku telah menebus dia. Itulah darahku tercurah. Amin. Dan sekarang dia anak bebas. Sejak itulah anak yang bebas berkata, aku tidak mau ulangi lagi, Pak. Ternyata Bapak begitu sayang kepada aku. Haleluya. Aku akan datang kepadamu Tuhan. Lalu nyanyilah di gereja. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikanlah dosaku di dalam kasih-Mu. Ku datang padamu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikanlah dosaku di dalam darah-Mu. Kita anak-anak beruntung. Kita bebas. Jangan izinkan orang menilai dirimu tentang Tuhan. Amin. Soal dosa-dosa yang lama, kalau dia masih butuh, mungkin hatinya masih kosong menyimpan data-data lama, silakan dia penuhi dia. Toh juga nanti dia yang bermasalah dengan hal itu. Tetapi hatimu sekarang, izinkanlah menyimpan hal yang baik. Amin. Kalau engkau mengasihi Tuhan, berarti kau juga membenci kejahatan. Amin. Bencilah kejahatan itu. Sekalipun kejahatan itu menawarkan seperti enak saat ini, tolong lepaslah itu. Karena besok jangan mengikat, menuntut daripadamu sesuatu. Haleluya. Menuntut. Tidak ada perbuatan yang cuma-cuma. Ikut Tuhan pun itu jangan pernah bilang gratis. Ikut Tuhan enggak. Bayar harga. Amin. Sebab kalau kau mendengar firman, dituntut untuk belanggu itu bayar harga. Haleluya. Dan Yesus pun tidak cuma-cuma kau ditebus, bayar harga, darah dan tubuhnya diberikan kepada Haleluya. Itu luar biasa. Saya mau tanya di sini, betul gak saudara sayang dengan kepala ini? Jawab dulu atau tidak? Siapa yang mau mati untuk saya? Ya. Saya pun kalau saya bilang mati untuk saudara, itu perlu bukti. Amin. Amin. Jangan-jangan saya di rumah sedang makan enak-enak, sebentar kali bertelepon aku sakit. Semua akan terjadi. Sama sudah katakan, kalau kau berdoa makan, teringat kami janda-janda miskin, yatim piatu di kolong langit. Ini banyak orang susah. Tetapi sampai sekarang satu nasi bungkus pun belum pernah kau sisihkan untuk mereka. Di mana? Di mana pelaksananya? Apakah dari bersorak ini tidak boleh sekali-sekali berbalik kasih? Ini bangku tadi saya hitung disusun 40 bangku di sini. Bahkan lebih. 1, 2, 3, 4, 43, 43, 46, 47, 48, 49, satu lagi 50. Kalau 50 sama anak kecil itu. Pas kita 50 orang dalam ruangan. 49 ya, karena kosong bangku satu depan. Belum lagi di sana. 10 orang ada di situ, 60. Nasi padang itu 10.000. Kalau saudara rela, satu saat kita adakan bakti kasih 60 bungkus dari ini.
Datanglah kalian berapa orang jemaat, berjalanlah bawa sepeda motor. Perhatikan wajah Lady Yesus, haus lapar, beri dia makan. Gak usah ngomong dari mana-mana, Tuhan tahu kok dari siapa itu dia dapat. Ini yang harus terjadi geraknya. 10.000 menyelamatkan satu orang, amin. Gak usah 1 juta, kelamaan. Coba kita buat hari Jumat itu atau hari Senin Selasa, ya, jalan aja 20 bungkus saja sekali seminggu aja. Itu tandanya kita telah berbuat sesuatu, amin. Memang itu orang berhak atas makanan yang kita terima. Dialah pohon mangga. Pemiliknya itu bukan kita, tapi kita dapat bagian dari situ. Ada orang lewat besok dapat bagian dari situ, amin. Setiap uang yang kita terima pun itu semua bukan bagian kita. Itu ada hak orang-orang di sana. Ada hak orang sakit, makanya di gereja ada diakonia. Ada hak orang susah. Betul ya? Bahkan ada hak Tuhan. Sekarang ini katakan ya atau tidak. Apakah kau setia jujur akan uang mulai hari ini? Seulangi saya tanya, apakah kau akan jujur akan uang hari ini? Berikanlah kepada siapa yang berhak atas yang kau dapat itu. Maka Tuhan sumber segala berkat tidak pernah berhenti memberkati hidup orang saya. Tuhan itu selalu setia kepada orang yang setia. Ada haleluya? Ada amin? Gak usah malu-malu kita, lihat kita masing-masing aja. Ya, lihat masing-masing. Ada bagian orang yang sudah kita ambil, kita tahan, kita makan. Apa kira-kira kata Tuhan kepada kita? Coba saya tanya dulu gini, Pak Peter Gau. Kamu tahu ada bagian berkatmu datang dari Tuhan melalui hidup saya, tapi saya nggak sampai kepadamu, dan kamu tahu apa yang kau rasakan? Jawab dengan tegas. Kecewa ya? Tuhan itu juga punya hak kecewa. Haleluya. Ya, bebaskan hatimu sekarang, bebaskan. Lepaskan. Sesungguhnya kita akan diberkati Tuhan, amin. Dan kita sudah diberkati Tuhan. Hanya kita tidak setia dengan berkat itu. Jangan buat berkat itu menjadi berhenti. Terus minta kepada Tuhan. Haleluya. Ada amin? Ada amin? 3 ayat terakhir ini cepat-cepat kita buka. Matius 18-19. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Pertama, Matius 18-19. Coba baca. Ayo. Tadi judulnya katakan iya atau tidak. Yang poin pertama tadi, tidak ada untuknya menyembunyikan pelanggaran, tapi justru mengakui dan tidak mengulangi lagi. Itu Amsal tadi. Dan baru saja kita membaca tadi di awalnya, lambat berbicara tapi cepat mendengar dan dapat untuk marah. Poin yang ketiga barusan, coba ayat 19 ya deh. 18-19. 2, 3 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini pertama, adakan hidup sepakat. Ayo suami istri sepakat berdoa, men. Kan dikatakan 2 orang daripadamu di dunia ini. Ada 2 orang yang sehati. Haleluya. Maka kalau saya di rumah, kalau pagi-pagi dia udah bangun, nggak usah dibangunin. Ini langsung diguncang ini. Pasti langsung duduk ikut berdoa. Anak-anak juga sama. Tidak ada di rumah kita dibangunkan untuk berdoa. Dari dulu kita latih seperti itu. Itu nanti akan terbiasa mereka, amin. Nggak usah dibangun-bangun, nggak usah. Biarkan sampai roh Tuhan itu menggerakkan hatinya untuk berdoa. Tapi di sini kita harus ada rumah tangga itu pertama. Yang sedang pacaran harus ada ini, ya. Anak-anak remaja harus ada ini. Pertama, sepakat. Kenapa selalu dulu ingat gak Pak Sam kalau ajak kita berdoa? Kenapa selalu diajak berdoa dua-duaan? Ayo berdoa dua-duaan katanya. 2 orang di dunia ini sepakat, amin, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang kita berdoa, dia mengabulkan, amin. Tapi 2 orang.
Coba, makanya perlu berdoa. Oh, di rumah saya suami saya nggak bisa berdoa sama. Cari siapa teman bisa berdoa sama-sama, men. Berdoa aja. Pasti, itu yang pertama. Lalu ayat yang kedua, ayo Kejadian 11 ayat 6. Cepat. Kejadian pasal 11 ayat 6. Ada satu orang dapat, silakan. 2, 3 ya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana kalau kita satu bahasa, satu omongan. Amin. Tadi sepakat, sekarang satu bahasa. Ayo kita sepakat. Kalau Bapak minta ngomong, harus ada ibadah sore, kita sepakat sama-sama. Kalau perkataan satu orang tidak akan jadi. Tapi kalau bersama-sama dengan sepakat akan jadi. Amin. Tolong di rumah kita satu bahasa. Sarupa hata. Jangan seperti zaman sekarang. Mama beda ngomong ke anak, bapak beda ngomong ke anak jadi bingung. Kalau mau menegur menasihati, coba satu bahasa dulu. Amin. Dan sepakat sama-sama agar anak itu mengerti dan memahami bahwa kita itu sama-sama mengasihi mereka. Tidak ada yang benci dan saja. Tolong satu bahasa. Yang ketiga satu lagi, cepat. Mazmur 133 1-3. Ini saya rasa semua tahu ya. Mazmur 133 ayat 1-3. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara dia. Pertama, rukun. Kenapa rukun? Kenapa kalau gak rukun? Kemarin kejadian kami pulang, bukan kami, mungkin di antara kami kalian saya paling terhebat kali ya. Tetapi semua selesai kenapa kami rukun, sepakat, selesaikan masalah bersama-sama, amin. Amin. Dan satu bahasa, satu keputusan, baru berdoa bersama, semua teratasi. Semua berkata saya tidak punya apa-apa, tapi semua berkata saya akan berikan apa yang padaku. Itu satu bahasa. Semua boleh selesai. Lalu ayat 2, cepat. 2, 3 ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, mulai ke jenggot dan sampai ke leher jubah. Dari sini ke sini terus. Ayat 3. Seperti minyak yang turun ke atas gunung Sion, kemana Tuhan memerintahkan berkat hidup untuk selama-lamanya adalah di mana ada kerukunan. Tuhan makan menahan berkat di mana ada keributan. Pemerintah juga dia mau mengirim sembako, tapi karena sana rebutan ditarik kembali. Betul? Semua orang kemarin mau divaksin, tapi vaksin sudah datang gara-gara rebutan, ditutup lagi, ditarik lagi. Berkat itu datang di tempat yang rukun. Amin. Haleluya. Haleluya. Pasti. Pertama tadi sepakat. Kedua satu bahasa. Ketiga rukun. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin. Dan kehidupan untuk selama-lamanya. Untuk kapan? Selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Ada amin? Amin. Ambil bagianmu sekarang. Saya akan hidup seperti itu. Ambil bagian. Yang kedua, dari saya baca firman ini, Tuhan tekankan ke hati saya dari tadi. Ajarkan mereka berani mengakui kesalahan. Harus berani mengakui kesalahan. Kalau ada suami yang bijak di sini, hampir istri katanya, terlalu banyak dosa yang kusimpan yang seharusnya kamu tahu, tetapi tidak bisa lagi kuhidup sampai sekarang. Aku pun tidak berani mengakui ke hadapanmu, tapi aku telah mengakui kepada Tuhan. Dan mulai hari ini, aku tidak akan menyembunyikan kepada apapun. Amin. Amin. Peluk dia, bisikan, ampuni saya. Gak usah kau paksa kepadanya, jawab. Langsung aja rangkul dia, bisikkan dia, ampuni saya. Amin. Kalau suami kita yang salah, kita orang yang benar, seharusnya orang yang benarlah yang berani melakukan hal seperti ini.
Jangan tunggu-tunggu orang jahat itu melakukan juga padamu. Kenapa? Mereka tidak tahu cara itu. Mereka hanya bisa kalau ada yang ditiru. Haleluya. Untuk itu sama saya datang kepada anak ini. Anak gua, Bapak salah ya. Itu nggak nangis, aku juga salah. Itu karena ada yang memulai. Amin. Mari kita berlomba-lomba mengakui. Ambil. Jangan engkau merasa orang nggak pernah salah. Kalau ada orang bisa menghakimi, ini pastikan itu orang merasa tidak bersalah dan berdosa. Dan di Alkitab, Matius 7, Tuhan paling marah dengan orang yang menghakimi. Kalau Pak Carlos bilang, Tuhan paling marah dengan berhala. Karena menghakimi, kenapa? Itu bagiannya Tuhan. Kenapa kamu ambil bagiannya Tuhan? Sementara bagianmu tidak kau kerjakan. Haleluya. Ada amin? Mari, suami istri saya belajar. Ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita itu ada saling mengampuni, merayakan bebas. Haleluya. Itulah firman Tuhan hari ini buat kita. Pertama, kalau ditanya apa dulu hari ini, berani berkata iya dan tidak. Amin. Dan tidak berani berkata lebih daripada itu. Yang kedua tadi, hendaklah kamu berani menyampaikan pelanggaran itu. Haleluya. Dan jangan ceritakan kepada orang lainnya. Sebab kasihan orang itu pun punya kesalahan tapi gak berani menceritakan, jadi dosa buat dia nanti. Kira-kira tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Siapakah di antara kita tidak berdosa? Siapakah di antara kamu dan saya tidak berdosa? Jikalau iya, katakanlah iya. Jikalau tidak, katakan tidak. Dan kepada siapakah engkau telah berbuat dosa? Mari kita sadari Tuhan mencintai orang-orang yang kita benci. Tuhan sampai hari ini mengasihi orang-orang yang kita tidak sukai itu. Dan sampai saat ini Tuhan memberi waktu kepada mereka untuk kembali. Dan kitalah orang-orang yang datang beribadah, yang memahami, mengerti, memberikan contoh kepada mereka. Sebab itulah firman Tuhan berkata, berlomba-lombalah mengakui kesalahan kepada Tuhan. Dan berlomba-lombalah memberi hormat satu dengan yang lain. Beranilah mengatakan salah kepada orang yang jika engkau melakukan kesalahan. Dan hendaklah engkau minta ampun kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya yang berhak mengampuni dan menghapus semua dosa-dosa kita ini. Mari adakan penyelesaian hari ini dengan hati. Tidak ada dosa terlalu berat. Tidak ada dosa terlalu sulit. Bagi Tuhan bisa mengampuni semuanya. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan kita semua telah berdosa. Sesuai kita Roma berkata, tidak seorang pun benar, semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Mari kita kembali kepada kemuliaan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, mari hidup sepakat melakukan firman Tuhan. Kedua, kita satu bahasa, satu dan yang lain, mengambil keputusan. Dan yang ketiga, kita harus rukun. Sebab kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Di sana berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami semua Tuhan. Layakan kami semua. Bebaskan kami semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin engkau berkata saat ini, Tuhan, sekian lama aku mengalami penderitaan. Sekian lama aku berdoa minta pertolongan Tuhan. Sekian lama aku berharap kepada Tuhan. Tapi sampai saat ini tak kunjung, tak selesai masalah, tak tiba juga harapan yang kedua. Yakinlah kamu, Tuhan tidak pernah menunda waktu itu.
Tetapi kita telah menunda-nunda untuk setia dan taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Dia selalu memberi yang terbaik. Jikalau hari ini kau bertanya, kapan, di mana Tuhan, atas semua permohonan, permintaan, kerinduanmu dan kebutuhan, saat ini kita sama-sama berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jikalau ada orang-orang dan keluarga di antaramu yang selalu tidak menghargaimu dan tidak percaya kepada, percayalah waktu Tuhan akan membukakan semuanya. Akan semuanya tiba. Jikalau ada hal-hal yang kau alami saat ini, percayalah Tuhan akan menjawab. Yakinkan dengan iman. Sebab semua itu harus dengan iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi pasti. 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 Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Mengakui dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Kapan akan dibuka jalan? Kapan Tuhan akan menjawab? Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan yang hatinya rindu melakukan firman itu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah kami yang Tuhan mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Sebab saat kami beribadah pun kami telah mengakui kami melakukan kesalahan itu, dan di hadapan-Mu kami berani berkata, ampuni aku Tuhan. Layak kami semuanya Tuhan. Tuntun kami kepada kebenaran-Mu dan ajar kami terus tentang kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah firman Tuhan ini besar dalam kehidupan-Mu, dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang besar atas hidup kita. Mari bersyukur semuanya. Bersyukur atas firman Tuhan yang memberi kepada kita pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagimu hormat, pujian dan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.